Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Ainun hari ini. Mudah-mudahan anak-anak nggak bosan ya lihat Ustazah Ainun yang senantiasa memberikan video-video pembelajaran untuk kalian semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih semangat ya. Alhamdulillah, Ustazah Ainun juga dalam keadaan sehat walafiat. Berkat doa kalian semuanya. Terima kasih doanya ya nak ya. Nah, untuk kali ini Ustazah Ainun akan menjelaskan tentang yaitu tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 bahasa Indonesia. Ya nak ya. Ada apa ya di dalam tema ini? Sebelum Ustazah jelaskan, mari bersama-sama kita membaca basmalah sebelum pembelajaran kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di tema ini Ustazah akan jelaskan yaitu tentang mendengarkan ungkapan permintaan tolong, kemudian menjelaskan ungkapan permintaan tolong, menulis ungkapan permintaan tolong. Kita kan sudah pernah mempelajari ungkapan permintaan tolong di semester kemarin, di semester 1. Nah, ini untuk pendalamannya lagi ya anak-anak ya. Kenapa ya kita harus belajar ini Ustazah? Kan udah kemarin. Nah, supaya anak-anak bisa semakin memahami bagaimana sih cara kita untuk memberikan ungkapan permintaan tolong kepada orang lain supaya orang lain jadi merasa senang mendengarnya, kemudian mau menolong kita ya nak ya. Terus kemudian bahasa seperti apa sih untuk digunakan untuk meminta pertolongan ya nak ya. Nah, seperti itu nanti Ustazah akan jelaskan, tetapi sebelumnya Ustazah seperti biasa akan menjelaskan dulu firman Allah. Nah, kali ini Ustazah akan jelaskan tentang yaitu firman Allah yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nur ayat 22. Maksudnya di sini kita dilarang keras untuk berbuat zalim ya nak ya. Maksudnya kita tidak boleh mengatakan saya tidak akan membantu siapapun, baik itu orang miskin, orang yang kelaparan, atau orang yang lagi dalam perjalanan untuk hijrah atau lain-lain ya. Nah, itu tidak disukain Allah, dan kita juga harus selalu menjadi orang yang pemaaf dan selalu minta maaf ya nak ya, karena sesungguhnya orang yang meminta maaf, orang yang memberi maaf itu mulia di mata Allah ya nak ya. Tidak rendah harga diri kita hanya karena meminta maaf, mengakui kesalahan kita. Mudah-mudahan anak-anak paham bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jadi kalau Allah saja Maha Pengampun, maka kita harus mudah memaafkan kesalahan orang lain, karena kita bukan siapa-siapa di mata Allah, hanya seorang hamba biasa ya nak ya. Nah, bisa dipahami ya nak ya maksudnya? Alhamdulillah. Boleh dilanjutkan ya? Boleh ya? Alhamdulillah. Nah, kita sekarang mulai belajar yaitu tentang mendengarkan ungkapan permintaan tolong ya di sini. Nah, di dalam permintaan tolong itu diucapkan saat memerlukan bantuan orang lain. Jadi kalau kita mengucapkan permintaan tolong ya, kita mendengar orang lain mengungkapkan permintaan tolong, itu biasanya orang itu mengharapkan bantuan orang lain ya. Tidak mungkin orang tidak perlu bantuan tapi minta tolong. Pasti orang yang memberikan ungkapan permintaan tolong pasti dia membutuhkan bantuan orang lain ya nak ya. Nah, kemudian saat meminta tolong itu harus diucapkan dengan santun, dengan kata-kata yang baik, yang lemah lembut. Misalnya nih, bolehkah saya minta tolong untuk mengambilkan penggaris itu? Nah, jadi harus dengan bahasa yang santun ya nak ya, tidak boleh dengan bahasa kasar atau bahkan memerintah ya nak ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saat meminta tolong itu harus ada disertai dengan kata tolong. Jadi jangan Bang ambilkan itu, tidak boleh, atau Umi ambilkan itu, tidak, tapi harus dengan kata tolong. Umi tolong ambilkan tas adik misalnya, seperti itu, atau Bang tolong pinjam pensilnya
Bang, tolong ambilkan buku adik. Nah, harus ada kata tolong ya nak ya. Nah, kemudian kata tolong dapat digunakan dalam kalimat perintah. Jadi misalnya, Bang, tolonglah saya. Nah, jadi Bang, tolonglah saya. Jadi ada minta pertolongan, tetapi dengan pemaksaan sedikit, yaitu dengan perintah. Jadi mau tak mau abangnya menolongnya. Jadi karena ada kata Bang, tolonglah saya. Jadi ada pemaksaan sedikit ya nak ya. Nah, itu kalau diperlukan ya nak ya. Tapi kalau misalnya kita tidak perlu memerintah orang lain, ya dengan kata tolong biasa. Misalnya, Hafiz, tolong saya dong ambilkan pensil saya di meja kamu. Atau Aura, tolong pinjam penghapus atau perautnya. Atau tolong Zahra pinjam bukunya. Atau tolong Fahmi boleh saya minta tolong, atau dengan kata lain, tolong saya Fahmi karena saya tidak sampai mengambil pensil saya yang jatuh, misalnya jauh gitu ya. Nah, jadi pokoknya setiap kata tolong itu diungkapkan pada saat kita membutuhkan pertolongan orang lain dan diucapkan dengan bahasa yang halus dan selalu disertai dengan kata tolong ya nak. Paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini ada contoh percakapan. Nih, percakapan berikut ini ada Lani ya. Lani itu berbicara dengan Komang. Nah, Lani berbicara, Ibu guru memintaku mengambil buku. Tolong temani aku ya, Komang. Jadi dia Lani meminta tolong pada Komang untuk menemaninya ya nak ya, seperti itu. Nah, kemudian Komang menjawab, baiklah, aku akan menemanimu ke ruang guru. Jadi ada sambutan yang baik karena bahasanya baik, tadi minta tolongnya ya, ada bahasa tolongnya ya nak ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa dipahami nak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya adalah yaitu menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Nah, ini saat meminta tolong itu harus dengan suara yang lembut dan santun ya nak ya. Tadi dengan bahasa yang halus, juga dengan suara lembut dan santun agar orang mau membantu dengan senang hati. Jadi kalau misalnya kita minta tolongnya dengan bahasa yang lembut, yang halus, santun, orang akan terharu dan mau menolong. Tapi kalau kita dengan kata-kata yang kasar, dengan nada yang keras, orang akan benci, malah kita bisa saja ditinggalkan ya nak ya, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menulis ungkapan permintaan tolong. Nah, itu tadi ya, harus ada kata tolong. Kata tolong itu juga harus selalu diucapkan dengan sopan dan lembut. Jadi, tolong saya pinjam pensilnya, atau bolehkah tolong saya untuk mengambilkan bola? Nah, atau tolong bantu saya mengangkat meja ini. Nah, itu dengan bahasa tolong, dengan bahasa yang lemah lembut ya nak ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami nak apa yang sudah Ustazah sampaikan? Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin meminta pertolongan kepada orang lain, maka gunakanlah bahasa yang halus dan dengan sopan dan lembut ya nak ya, supaya orang mau menolong kita dengan senang hati. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah akhiri pembelajaran kita ini dengan marilah bersama-sama kita membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat anak-anakku semuanya, walaupun kita masih daring ya nak ya. Terus berdoa, insya Allah segala sesuatunya bisa normal kembali karena izin Allah, tak pernah diduga ya nak ya. Apapun kehendak Allah pastilah yang terbaik. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat ya nak ya. Amin ya robbal alamin. Nah, jangan lupa juga jaga sholat 5 waktunya, jaga wudhu dan jaga tilawahnya. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.